welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini aku ingin membahas tentang gimana sih caranya belajar utul UGM jauh-jauh hari secara efektif, sekaligus nyicil TKA, dimana kalau misalkan di ujian mandiri itu kan beberapa kampus masih menggunakan TKA, yaitu kayak pelajaran kayak fisika, kimia, matematika, biologi. Tapi kalau misalkan di sosum itu kan ada kayak sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi mumpung ini tahun ajaran baru, adalah momen yang pas buat aku kasih tips ini ke kalian, karena aku juga pernah melakukan kesalahan belajarnya itu nggak efektif dan malah buang-buang waktu. Sebelum menonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe ya, terima kasih. Yang pertama adalah yang tidak boleh kalian lakukan dulu, yaitu adalah nyatet semua materi tanpa latihan soal. Aku tuh pernah melakukan hal ini dan itu tuh sangat tidak efektif. Jadi waktu aku di tahun pertama nih, aku tuh nyatet semua materi dan aku nggak latihan soal. Jadi kayak aku malah nyalin bukunya, tapi hasilnya itu nggak efektif banget. Kenapa sih kayak gitu tuh nggak efektif? Karena jujurnya nih, materi-materi yang ada di buku-buku ataupun dari sekolahan itu adalah materi yang sangat dasar. Sedangkan untuk utul ataupun simak itu adalah materi yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi kayak ada beberapa step untuk mengerjakannya, tidak hanya satu step aja. Kemudian adalah nyalin jawaban latihan soal tapi nggak paham. Nah ini tuh kayak sangat membuang tenaga dan energi ya. Kayak kalian cuma ngeprint soal kemudian ditulis pembahasannya tapi kalian nggak paham nih dapatnya dari mana. Itu tuh sangat tidak dianjurkan. Kemudian yang nggak boleh dilakukan lagi adalah tidak mengulang soal yang udah pernah dikerjakan. Jadi tulisannya jelek, oret-oretan, nggak diulangin lagi. Kayak gitu tuh sangat tidak dianjurkan. Karena aku juga dulu orangnya kayak gitu ya, kayak iya, aku udah latihan soal, terus aku merasa udah bisa, terus aku tetap nggak aku ulangin. Itu sangat tidak boleh, karena di UTBK itu kan materinya banyak banget dan kapasitas otak kita itu sangat terbatas. Jadinya tetap ulangin biar nggak lupa gitu. Takutnya nanti kalau misalkan nggak diulangin, oh yang dasar-dasar malah lupa, yang sulit ingat. Padahal nanti kan keluarnya campur, ada soal yang mudah, ada soal susah gitu. Kemudian menunda-nunda dan menggampangkan soal ini juga nggak boleh ya, kayak ya udahlah masih lama, UTBK masih lama. Padahal kalau misalkan dirasa-rasain, aku tuh kayak ngerasain cepet banget waktunya. Apalagi buat belajar dengan materi yang sebanyak ini, itu tuh kayak ya harus dipakai seefektif mungkin. Apalagi buat kalian yang kelas 12 kan masih ada kayak ujian praktek, terus ulangan kayak gitu kan. Kemudian adalah soal yang dikerjakan itu tidak relevan. Jadi kayak dulu aku juga pernah, aku malah waktu liburan kayak gini, aku tuh malah belajar materi yang sama sekali tidak ada di UTBK. Kayak misalkan tentang surat lamaran kerja, puisi, dan juga materi bahasa Indonesia kelas 12 lainnya. Itu kan nggak ada di UTBK. Itu sangat tidak efektif kalau misalkan kalian itu mempelajarinya itu berlebih gitu. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah mencatat materinya itu seringkas mungkin aja, nggak usah terlalu meliuk-liuk dan juga terlalu lama. Jadi lebih ke latihan soal aja. Kemudian pahami bahasan, lalu membuat pembahasan tanpa melihat dan paham. Nah ini tuh maksudnya adalah kalau emang bener-bener tuh soal susah banget, ya udahlah kalian tuh lihat tuh pembahasannya. Coba kalian pakai pensil dulu, disalin, tapi kalian paham tuh, oh ini dapatnya dari mana, oh ini dapatnya dari mana. Nah kalau udah selesai nih sampai step terakhir, kalian hapus lagi. Kemudian kalian kerjain ulang tanpa melihat pembahasan yang tadi. Tapi jangan hafalan ya, kalian harus paham. Kemudian mengulang soal yang pernah dikerjakan. Jadi kalau misalkan kalian ikut tryout, baru latihan soal, itu sebisa mungkin buat kalian ulangin lagi soalnya. Karena kebanyakan orang tuh kalau misalkan ngerjain, ya udah aku udah pernah kerjain itu kok, ya udah. Itu nggak baik ya, jadi kayak tetap harus diulangin lagi. Apalagi untuk meningkatkan tryout kalian, itu harus mengulang tryout yang sebelumnya. Jadi kayak tetap misalkan nih, oh aku udah pakai geokreasi, jadi aku rutinin tuh membahas dan mengulang tryout dari geokreasinya. Jadi tuh aku membuat, ini adalah buku tryout aku
di GU Kreasi. Jadi ini adalah tryout. Setelah aku tryout gitu, biasanya aku tuh tempel, kemudian aku bahas. Jadi aku pertamanya itu bahas ini tuh pakai pensil dulu. Kemudian setelah aku pakai pensil, aku hapus lagi. Kemudian aku pakai ballpoint, jadinya nanti hasilnya lebih rapi. Tuh. Kemudian kerjakan soal yang relevan. Nah, kalau misalkan buat aku nih, soal GO itu buat TPS itu relevan banget kalau misalkan kalian ulang-ulangin gitu. Oke, udah selesai. Itu adalah sebagian kecil yang harus kalian lakukan dan nggak boleh lakukan. Nah, ini yang pertama. Kalau misalkan kalian udah mau mengulang, itu buatnya tuh yang rapi dan terstruktur. Jangan kayak kalian nulis di kertas aja, kemudian kertasnya tuh kalian tumpuk-tumpuk kayak gitu. Ditumpuk-tumpuk doang, campur-campur. Nanti kalau misalkan, oh aku udah pernah ngerjain itu kalau kalian bingung harus tumpukan yang mana yang harus kalian buka. Nah, itu tuh kayak jangan. Mendingan kalian lebih membuat yang terstruktur. Kalau misalkan file map ini kemahalan, kalian bisa kok beli yang 2000-an yang klip kayak gini. Kemudian jangan kalian tulisin semua soalnya dulu terus kalian kerjain, itu sangat gak efektif. Jadi kayak kalian lebih nanti capeknya itu bukan ngerjain soalnya tapi nulis soalnya. Itu menurut aku sangat tidak efektif. Jangan nulis soalnya. Jadi lebih baik kalian tempel atau print aja. Kalau misalkan nggak ada PDF-nya gimana? GU Kreasi kan nggak ada PDF-nya. Nah, ini langkah-langkah tadi gimana sih caranya kalau misalkan suatu aplikasinya itu nggak bisa di PDF-in soalnya, itu pakai cara ini. Jadi yang pertama kalian fotoin dulu pakai HP lain, terus kemudian kalian rapiin pakai cam scanner, kemudian kalian bisa ketuk untuk mengkolase kalau misalkan udah kalian fotoin dan rapiin semua. Nah, menurut aku nih kalau misalkan kalian lagi pergi nih, dan misalkan diajak pergi kemana gitu, kalian gabut nih nggak tahu mau ngapain, nah kalian edit aja soal yang udah kalian fotoin di HP yang lain. Jadi kayak memanfaatkan waktu luang juga gitu. Ini tuh sebenarnya ilegal ya, tapi kalau misalkan buat kebaikan diri sendiri dan udah beli gitu, menurut aku kayak nggak apa-apa sih, disimpan untuk diri sendiri aja. Nah, ini kurang satu ya, yaitu pembahasan rapi. Kalau hitungan pakai pensil dulu, baru kalau misalkan udah kelar dihapus terus dikerjain ulang pakai pulpen. Nah, ini cara yang bener. Nah, yang nggak bolehnya nih, yang salah tuh kayak gini, coret-coretan, nggak jelas, nggak bisa dihapus, nggak bisa dirapiin. Nah, yang bener tuh kayak gini, yang rapi. Aku kasih quotes buat kalian, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya ada di luar sana yang cuma mengandalkan keberuntungan aja, tapi keberuntungan itu tidak semua orang bisa dapat, tergantung nasib-nasiban juga. Jadi karena kita tahu ceritaku, ceritamu, dan cerita mereka di luar sana untuk menggapai impiannya itu berbeda, maka lakukan yang terbaik gitu. Ini sekarang aku mau bahasin soal kimia yang udah aku pilihin babnya. Jadi karena kalian UTBK-nya itu nggak ada TKA nih, kalian tetap harus nyicil belajar TKA karena UTBK itu kan yang keterima hanya sedikit. Jadinya untuk berjaga-jaga kalian juga harus belajar di TKA-nya gitu. Jadi sebelumnya aku mau sampaikan ke kalian kalau misalkan aku ini bukan guru ya, aku tuh mahasiswa kedokteran gigi. Dan di sini aku mau ajarin gimana sih cara nyicil belajar sepengalaman aku aja yang juga merupakan mantan pejuang PTN. Nah, di sini aku ambil sampel tentang asam basa. Nah, kalau misalkan kalian udah nih nemu soal tentang asam basa, kalian bisa langsung buka catatan aja. Jadi aku juga udah sematin file di deskripsi ini, deskripsi YouTube ini, tentang catatan aku. Kalau misalkan kalian punya catatan sendiri itu lebih baik karena per halamannya kan kalian sendiri yang ngerti tuh. Nah, di sini asam basa kan ada di box 2 dan kita nanti bisa buka filenya itu di yang nomor 2 ini. Tadi karena aku tuh minta kalian untuk kerjain pensil dulu, ini udah aku kasih contoh, kita kerjain pakai pensil. Nah, setelah itu nih kalian bisa hapus. Kita baca soalnya kan. Jika 10 ml larutan asam format memiliki pH itu dengan HCl 0,02 m.
maka Ka asam format. Nah, ini hubungannya itu sama Ka sama asam. Jadi ini masuk materi asam basa. Jadi kita buka tuh catatan tentang asam basa, yaitu tentang ini. Nah, kita kerjain dulu soal ini sebisanya dulu. Jadi kayak mengikuti alurnya aja. Asam format nih. Asam format kan berarti dia asam lemah. Kalau asam lemah rumusnya apa? Ini di catatannya, rumus asam lemah. Jadi H plus sama dengan akar KaMa. Rumusnya ini. Kemudian untuk HCl, karena ini adalah dia termasuknya adalah asam kuat nih. Jadi kita pakai rumus yang asam kuat, rumusnya ini. H plus sama dengan A kali Ma. Nah, karena di situ tulisannya pH-nya sama, jadi ini nanti bisa disamadenganin. Karena mencari pH kan kita harus tahu H plusnya ini. Jadi langsung dari H plusnya aja, nggak usah pH-nya masing-masing dulu, itu nggak apa-apa. Jadi akar KaMa sama dengan A kali Ma. Karena Ka-nya yang dicari, Ma yang lemahnya itu kan ada 0,1. Kemudian A-nya itu 1 karena HCl ini koefisiennya 1. Kalau H2SO4 misalkan nih, misal ya H2SO4 kayak gini tuh 2 berarti gitu. Kemudian jadi A-nya 1, M-nya 0,02. Jadi untuk menghilangkan akar kan kanan kiri harus dikuadratin kan. Ini akan akarnya hilang. Jadi yang diakar cuma yang ini aja. Jadi ini kan 0, 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya C apa ya?